Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 7A ingin mempresentasikan masyarakat Indonesia pada masa Islam ditinjau dari aspek politik. Kerajaan Islam di Indonesia. Kedatangan Islam membawa pengaruh besar pada kehidupan politik. Hal ini terlihat jelas dari penggantian sebutan raja menjadi sultan. Pengaruh lainnya juga tampak dari pergeseran konsep raja yang sebelumnya dipandang sebagai utusan dewa, diganti dengan konsep Islam Khalifah. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia umumnya bercorak maritim, karena terletak di pesisir pantai dengan pusatnya merupakan kota pelabuhan yang sering disinggahi oleh para pedagang. Misalnya Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Gorontalo, serta Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada perkembangan selanjutnya, Islam semakin dikenal oleh masyarakat daerah pedalaman melalui kegiatan dakwah. Para mubalik mulai bergaul dengan masyarakat yang jauh dari wilayah pantai. Akibat muncul kerajaan Islam bercorak agraris seperti Kerajaan Pajang Kasunan Surakarta dan Kerajaan Mataram pada awal berdirinya. Namun, ada pula kerajaan yang memiliki corak maritim agraris. Kerajaan-kerajaan ini umumnya adalah kerajaan besar yang menguasai daerah pesisir pantai dan daerah pedalaman. Antara lain Kerajaan Mataram Islam sejak pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Cirebon. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia didirikan sekitar abad ke-13 oleh Sultan Malik As-Solih yang wafat pada 1297 Masehi dengan berlandaskan pada hukum-hukum Islam. Letaknya di pesisir timur Laut Aceh, tepatnya di sekitar Lokeslomawe, Provinsi Aceh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemakmuran pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Solih karena berhasil menyusun sistem pemerintahan dan angkatan perang yang rapi. Hal ini membuat Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di Selat Malaka. Setelah wafat, Sultan Malik As-Solih digantikan oleh putranya, Sultan Muhammad bergelar Sultan Malik Az-Zahir 1357 sampai 1326. Kerajaan Samudra Pasai mulai meredup setelah Portugis menguasai Malaka tahun 1511 Masehi, kemudian menguasai Samudra Pasai sejak tahun 1521 Masehi. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri sekitar awal abad ke-16. Kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara, dengan pusatnya di Kota Raja, Banda Aceh. Banyak pedagang Islam dari Gujarat dan Arab tidak suka dengan monopoli perdagangan Portugis. Mereka mulai mengalihkan pelayarannya ke Kerajaan Aceh karena letaknya tidak terlalu jauh dari Malaka. Akibatnya Aceh menjadi daerah perdagangan yang ramai dengan pelabuhan Kota Raja sebagai pelabuhan utamanya. Informasi tentang ini diketahui melalui kitab Bustanusalatin yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri dan dari berita-berita orang Eropa. Raja pertama Kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim dengan gelar Sultan Ali Muqayyad Shah 1514 sampai 1528 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh melakukan luasan daerah kekuasaan, antara lain ke daerah Daya dan Pasai. Kerajaan Aceh mengalami perkembangan pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Pada masa itu, Kerajaan Aceh menjadi kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan alternatif melalui pantai barat Sumatera dan daerah-daerah di Semenanjung Malaya seperti Aru, Johor, Pahang, Kedah, Perak, dan Indragiri. Pada perkembangan selanjutnya, Kerajaan Aceh diwarnai banyak pertikaian sehingga kekuatan Aceh semakin melemah. Banyak daerah-daerah taklukan yang memisahkan diri. Kerajaan Aceh akhirnya runtuh setelah ditaklukkan Belanda abad ke-20. 3. Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini didirikan pada akhir abad ke-15.
Kerajaan Demak terletak di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Pendirian Kerajaan Demak mendapat dukungan dari daerah-daerah pesisir pantai utara Jawa seperti Tuban dan Cirebon yang telah menerima pengaruh Islam. Menurut cerita sejarah, Raden Patah adalah putra dari raja terakhir Majapahit yang bernama Brawijaya. Ibunya berasal dari Jempa, daerah Pasai dan beragama Islam. Raden Patah berguru kepada Sunan Ampel dari Jawa Timur. Pada masa pemerintahannya, Raden Patah inilah Masjid Agung Demak dibangun. Raden Patah adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Demak yang memerintah dari tahun 1478 hingga 1518. Raden Patah digantikan putra mahkotanya, Adipati Unus, berkuasa tahun 1518 hingga 1521. Adipati Unus kemudian digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Trenggono yang memerintah dari tahun 1521 hingga 1546. Setelah berhasil memperluas wilayah kerajaan ke barat, Sultan Trenggono merencanakan perluasan wilayahnya ke arah timur. Ia kemudian memimpin pasukan Demak untuk melakukan penyerangan ke Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono gugur saat ia akan menyerang Pasuruan. Kerajaan Demak berperan besar dalam menyebaran agama dengan bantuan para wali atau wali songo. Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa dan wilayah Nusantara bagian timur, seperti Kalimantan, Makassar, Ternate, dan Ambon. Sepeninggal Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran karena perebutan kekuasaan. Ketika Joko Tingkir berkuasa dari tahun 1549 hingga 1587. Pusat pemerintahan Kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang karena Istana Demak hancur akibat perang saudara yang berkepanjangan. 5. Kerajaan Banten. Kerajaan ini terletak di daerah Jawa Barat. Letak dasar Kerajaan Banten adalah Fathahilah atau Sunan Gunung Jati. Ketika Kerajaan Demak mulai berkembang, Banten berada dalam kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Untuk mengurangi ancaman Demak, Kerajaan Pajajaran menjalin hubungan dengan Portugis. Namun, Banten kemudian dapat dikuasai Demak dengan pasukan yang dipimpin oleh Fathahilah. Sebagai tanda terima kasih, Sultan Trenggono mengangkat putra Fathahilah yang bernama Maulana Hasanuddin sebagai penguasa Banten. Ketika kekuasaan Demak mulai melemah, Banten memisahkan diri dan menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Banten pertama kali dipimpin oleh Maulana Hasanuddin sejak tahun 1552. Pada masa pemerintahannya, Banten menjadi penguasa tunggal jalur pelayaran di Selat Sunda. Banten menjadi kota pelabuhan yang sangat maju dan disinggahi oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, Persia, Tiongkok, Turki, dan Keling. Pada tahun 1570, Hasanuddin digantikan oleh putranya yang bergelar Panembahan Yusuf. Dia memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan Pakuan dan Kerajaan Pajajaran. Raja Banten selanjutnya adalah Maulana Muhammad yang bergelar Kanjeng Ratu Banten. Dia dinobatkan menjadi raja pada saat berusia 9 tahun. Untuk menjalankan pemerintahan, Raja Maulana Muhammad dibantu oleh Mangkubumi. Abu Imufakhir dinobatkan menjadi raja. Dia adalah putra Maulana Muhammad yang saat itu masih berusia 5 bulan. Ia dibantu oleh wali kerajaan yang bernama Jaya Negara. Pada masa pemerintahan Abu Imufakhir, armada Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Cornelis de Houtman dan armadanya akhirnya diusir dari Banten karena kelakuan mereka yang kasar. Raja Abu Imufakhir diganti Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah. Pengganti Raja Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah dari tahun 1651 hingga 1692 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Banten mengalami perkembangan yang pesat. Pelabuhan Banten ramai dengan berbagai aktivitas perdagangan. Pada tahun 1671 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bernama Sultan Abdul Kahar atau Sultan Haji sebagai raja pembantu. Karena Sultan Haji menjalin hubungan dengan Belanda, Sultan Ageng
Tirtayasa berusaha mengambil alih kembali kontrol pemerintahan. Namun usahanya gagal. Dengan dukungan dari Belanda, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan dipenjarakan. Kekuasaan Banten Pen melemah. Kerajaan Mataram Islam. Empat Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1586. Kerajaan ini bermula dari sebuah daerah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan, dengan pusatnya di Kota Gede atau Yogyakarta. Raja pertama Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya tahun 1586 hingga 1601 Masehi. Bergelar Panembahan Senopati ING Alogo Sayyidin Panotogomo. Panembahan Senopati wafat digantikan putra mahkota bernama Mas Jolang. Mas Jolang digantikan Raden Mas Rangsang tahun 1613 hingga 1645 Masehi, yang lebih dikenal sebagai Sultan Agung. Dalam masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Wilayah Mataram meluas meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sultan Agung juga berhasil menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Palembang, Banjar, dan Goa. Enam, Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo lebih sering disebut Kerajaan Makassar, karena pusat kerajaan ini terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini pada awalnya terdiri dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo ketika kedua kerajaan ini bergabung menjadi Kerajaan Makassar. Raja Goa, Daeng Manrawia, menjadi Raja Makassar dan Raja Talo. Karaeng Mantoaya menjadi Perdana Menteri Patih Makassar. Kaeng Mantoaya bergelar Sultan Abdullah. Daeng Manrabia bergelar Sultan Alauddin karena letaknya strategis, yaitu di semenanjung barat daya Sulawesi. Kerajaan Makassar tumbuh menjadi kerajaan maritim terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Banyak pedagang dari daerah-daerah lain, bahkan dari luar negeri, berlabuh di Makassar. Saat itu terbentuk jalur perdagangan Aceh, Banten, Demak, Makassar, dan Maluku. Hal ini juga didukung oleh jiwa Makassar, terutama suku Bugis. Selain itu, masyarakat Makassar juga memiliki keterampilan membuat kapal pinisi dan lambo. Sebelum abad ke-16, Kerajaan Makassar telah memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Islam Ternate di Maluku. Namun ketika itu Raja-Raja Makassar belum menganut agama Islam. Baru setelah kedatangan Daturi Badang dari Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Raja Makassar pertama, Sultan Alauddin, dengan dibantu Sultan Abdullah, sangat berperan dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat Makassar. Ketika kerajaan Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669, ia ingin menjadikan Makassar pusat kegiatan perdagangan di Indonesia bagian timur. Namun cita-cita Sultan Hasanuddin mendapat pertentangan Belanda yang memiliki kepentingan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Hal ini mendorong terjadinya pertempuran dan perampokan terhadap kapal-kapal dagang Belanda. Atas keberanian Sultan Hasanuddin ini, ia dijuluki si ayam jantan dari timur. Dari berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerang langsung kerajaan Makassar. Penguasa Makassar dipaksa untuk berunding dan menyepakati perjanjian yang disebut Perjanjian Bongaya 1667. 7. Kerajaan Ternate dan Tidor. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidor terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Kedua kerajaan itu disebut Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidor karena masing-masing berpusat di Pulau Ternate dan Pulau Tidor. Kedua kerajaan itu terkenal karena menjadi pusat penghasil rempah-rempah di Asia Tenggara, sehingga mendapatkan julukan The Spice Islands.
Kepulauan Rempah-Rempah. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada abad ke-13. Ibu kota kerajaan ini adalah Sampalu, letaknya di Kepulauan Maluku bagian utara. Ketika Bandar Malaka menjadi ramai, permintaan rempah-rempah dari Maluku semakin besar. Bersamaan dengan ini, pengaruh Islam masuk ke Ternate. Islam mulai disebarkan ke Ternate pada abad ke-14. Kerajaan Tidore juga berdiri pada abad ke-13. Kerajaan Tidore juga kaya akan rempah-rempah, banyak pedagang berbagai negara membeli rempah-rempah. Bersamaan dengan itu, agama Islam masuk dan dianut masyarakat Tidore. Menghadapi permintaan dunia atas rempah-rempah, di Maluku mulai dibuka perkebunan cengkih dan pala, terutama di Pulau Baru, Seram, dan Ambon. Kerajaan-kerajaan di Maluku kemudian membentuk persekutuan yang saling bersaing. Di antaranya adalah Uli V, Persekutuan 5, dan Uli Siwa, Persekutuan 9. Uli V dipimpin Kerajaan Ternate dengan anggotanya yang meliputi Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Sementara itu, Uli Siwa dipimpin Kerajaan Tidore dengan anggotanya yang meliputi Makian, Jailolo atau Halmahera, dan pulau-pulau antara daerah itu sampai Papua. Ketika bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1512, Kerajaan Ternate langsung merangkul Portugis menjadi sekutunya. Ketika bangsa Spanyol masuk ke Maluku sekitar tahun 1521, Kerajaan Tidore juga langsung bersekutu dengan Spanyol. Akibatnya timbul persaingan yang berkembang menjadi pertempuran antara Portugis dan Spanyol. Konflik antara keduanya baru selesai ketika Paus di Roma mempertemukan keduanya dalam perundingan. Hasil perundingan keduanya dikenal sebagai Perjanjian Zaragoza. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.